Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jabita Tinambunan. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Tuhan memberkati. Khotbah pada minggu ini yaitu di hari ke-140 tahun 2024 yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 dengan perikop kedatangan Roh Kudus. Dan prakhotbah yaitu epistel Kejadian 41 pasal 41 ayat 37 sampai dengan 42 dengan perikop Yusuf diangkat menjadi gubernur di Mesir. Sebelum kita masuk dalam khotbah hari ini, kita melihat dulu Tuhan Yesus setelah kematiannya dan bangkit. Selama 40 hari beliau hadir secara roh, bukan lagi wujud manusia seperti biasa berjalan bersama, namun dia tetap seperti sedia kala tapi sudah roh. Artinya kalau masuk rumah dia tidak perlu ngetok pintu, langsung menembus. Jadi tembus dalam segala hal. Itulah dikatakan dia dalam keadaan roh. Nah, selama 40 hari beliau membina daripada pengikut-pengikutnya. Sesudah Yesus mati, selama 40 hari ia sering menunjukkan dengan cara yang nyata kepada rasul-rasul itu bahwa ia sungguh-sungguh hidup, ya. Nah, dan mereka berbicara dengan dia dan sering mengenai bagaimana Allah memerintah sebagai raja. Ini pertanyaan daripada murid-murid Tuhan Yesus, ya. Mereka bertanya, bagaimana Allah memerintah sebagai raja? Nah, kemudian pesan Tuhan Yesus, ya. Jangan pergi dari Yerusalem. Tunggu di situ sampai Bapa memberikan apa yang sudah dijanjikan, yaitu yang sudah kuberitahukan kepadamu dahulu, yaitu Roh Allah atau Roh Kudus yang dari Allah yang akan membimbing kalian kemanapun kalian memberitakan firman Tuhan. Lalu dengan demikian Yesus terangkat ke surga, ya. Sudah naik ke surga dan sudah ditutupi oleh embun. Nah, tapi sebelum Yesus naik ke surga, ya, murid bertanya pada Yesus, Tuhan, nah ini pertanyaannya, apakah sekarang Tuhan mau mendirikan kembali pemerintahan bangsa Israel? Ini pertanyaan dari murid-muridnya. Yesus menjawab,
Bapakku sendiri yang menentukan hari dan waktunya. Itu tidak perlu kalian ketahui, sebab itu hak dari Bapa. Nah, jadi kerajaan Allah itu hari dan waktunya itu hak prerogatif daripada Tuhan Allah. Tidak perlu kalian tahu. Itu yang kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kemudian Yesus mengatakan, ya, kalian akan menjadi saksi-saksi untuk, nah, di Yerusalem, di seluruh Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, termasuklah ini kepada orang Batak, ya, di Indonesia. Menjadi saksi kepada kita, mereka-mereka rasul-rasul yang 12 murid Tuhan Yesus minus satu orang, Judas Iskariot, yang pengkhianat, dan dia mati jatuh bahwa perutnya terbelah, isi perutnya kosong, keluar semua, ya. Itulah pengkhianat Yesus. Nah, kalian akan menjadi saksi-saksi untuk di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dengan mengatakan tersebut, Yesus terangkat ke surga. Dan kemudian setelah Yesus terangkat, mereka tetap masih kebingungan, masih berada di tempat Yesus waktu naik ke surga itu di Bukit Zaitun, ya. Kemudian setelah Yesus terangkat tidak kelihatan lagi, datanglah 2 malaikat berpakaian putih. Malaikat mengatakan, "Hai orang-orang dari Galilea, mengapa kalian berdiri saja di situ memandang ke langit? Yesus yang kalian lihat itu sudah terangkat ke surga, dan dia akan kembali dengan cara itu juga." Jadi dia akan kembali dengan cara itu, artinya dengan seperti embun dia datang kembali ke bumi ini. Nah, kemudian rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Jadi Bukit Zaitun itu kira-kira 1 kilometer jauhnya dari Yerusalem. Mereka kembali, ya. Nah, mereka pergi ke rumah tempat mereka masing-masing menumpang di mana mereka. Lalu naik ke kamar yang di atas dan berkumpul di situ. Nah, jadi mereka berkumpul di satu tempat. Yang berkumpul di situ adalah Petrus, ya, Yakobus, Yohanes, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, ya, Matius, Yakobus anak Alpeus, dan Simon Patriot, kemudian Judas anak Yakobus. Semua mereka berkumpul untuk berdoa, ya. Dan ada wanita, yaitu Maria, ibunya Yesus, bersama dengan saudara-saudaranya Yesus. Nah, jadi mereka semua pada suatu hari, ya, berkumpul, mereka sedang berkumpul, ada kira-kira mereka jumlahnya 120 orang, ya, yang hadir. Jadi yang berkumpul itu di samping pengikut-pengikut Yesus juga ada yang setia selama ini menemani mereka. Nah, termasuk 2 orang nanti calon yang akan dipilih oleh rasul-rasul sebagai pengganti Judas, ya, yaitu 2 orang, yaitu Matias dan Yusuf. Nah, kemudian waktu mereka berkumpul, Petrus berbicara. Saudara-saudara, meyakinkan teman-temannya, apa yang tertulis di dalam Alkitab itu harus terjadi. Nah, ini pernyataan daripada Petrus. Dahulu, melalui Daud, Roh Allah sudah bernubuat tentang Judas,
pemimpin orang yang menangkap Yesus. Nah, jadi dicontohkan seperti Judas Iskariot terjadi, ya. Dia menangkap Yesus, ya, dengan mencium dan memberitahu kepada Yahudi sehingga Yesus ditangkap. Nah, terus dikatakan Judas adalah salah seorang dari kita dan bekerja bersama-sama kita. Dan dia sudah mati sebagai upah pengkhianatan dia. Ini dijelaskan sama Petrus, ya, bahwa semua akan terjadi membuat itu, katanya, bahwa Judas, dia jatuh dan mati dengan perutnya terbelah dan semua isi perutnya keluar. Coba kita lihat. Pengkhianat itu, orang jahat itu terjatuh dan perutnya terbelah. Isi perutnya semua keluar. Nah, kemudian Petrus mengatakan, untuk melengkapi kekosongan Judas sebagai saksi bagi Yesus Kristus sudah hidup, kita harus memilih satu orang yang selama ini sudah menemani kita. Nah, jadi Petrus mengatakan, menyarankan, jadi ini selama 10 hari, ya, sebelum Roh Kudus datang. Mereka berdiskusi, kita harus melengkapi. Artinya tadinya murid Yesus 12 orang, kita kembalikan 12. Supaya tetap sebagai saksi hidup untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, yang kita pilih adalah orang yang sudah menemani kita selama ini. Nah, maka terpilihlah nama 2 orang, ya, untuk calon pengganti Judas. Yaitu satu ialah Yusuf yang disebut juga Barnabas, ya. Dia disebut Justus juga. Nah, jadi Barnabas ini saya tidak tahu apakah adanya Injil Barnabas pada teman-teman Islam, apakah Injil Barnabas ini yang dipakai, karena ada Injil Barnabas. Tapi ini perlu penelitian, ya. Kita akan coba nanti melihat siapa sebenarnya calon pengikut Yesus ini untuk jadi rasul, yaitu Yusuf yang disebut juga Barnabas. Nah, kemudian yang kedua adalah Matias. Nah, lalu mereka berkata, ya, nah mereka berdoa kepada Tuhan, ya. Tuhan, Engkau tahu hati semua orang. Mereka menyampaikan kepada Tuhan komunikasi. Judas sudah jatuh dari jabatannya sebagai rasul dan sudah mati. Ini kata mereka dan diwakili oleh Petrus, ya. Jadi tunjukkanlah kepada kami siapa dari kedua orang ini yang Tuhan pilih sebagai pengganti Judas. Nah, ini. Jadi mereka diskusi siapa dari 2 orang pengganti Judas. Nah, kemudian kedua nama di atas diundi. Jadi mereka, karena ini memang undian, kalau Israel itu selalu undian dipakai untuk memberikan keputusan. Seperti dalam memilih tanah pun, waktu Yosua, ya, membagi tanah, itu diperintahkan dibuat dulu petanya dan semua setuju peta tanah ini, peta A, B, C. Nah, kalau 12 peta, ya, tapi ada pembagian tuh di sebelah timur sudah lebih dulu dibagi, sebelah selatan belakangan dibagi. Nah, makanya kalau kemarin itu bahwa yang sudah mendapat tanah, istrinya boleh tinggal, anaknya boleh tinggal, tapi suaminya atau yang saudaranya yang bisa berperang harus ikut bertempur lagi untuk mendapatkan tanah di sebelah selatan, ya, untuk bisa dibagi. Nah, dan dia waktu Yosua pun membagi tanah selalu dipakai undi, ya. Dan kalau sudah pakai undi, apakah tanah yang datar, tanah yang sebelah gunung, tapi petanya sudah dibuat dulu, baru diundi, dan semua bangsa Israel itu setuju. Dimanapun dia mendapatkan tanah, setuju. Nah, ini pun diundi. Jadi 2 orang ini diundi, tentu, ya, dengan ada 11 orang yang akan memilih, ya. Nah, atau mungkin diundi tidak dipilih, tapi diundi seperti koin, ya, koin uang.
Jadi ada dua, ada untuk kaisar, ada untuk negara. Nah, mana yang dipilih untuk dua? Karena hanya dua orang, ya, hanya dua orang. Nah, kemudian kedua nama di atas diundi, lalu terpilihlah Matias. Jadi ia diangkat menjadi rasul, turut bersama dengan ke-11 murid lainnya. Jadi sudah kembali 12 orang yang menjadi saksi sebelum menerima kedatangan Roh Kudus. Nah, setelah semua itu berjalan, sekarang masuklah kita pada ayat hari ini, yaitu Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Nah, baru kita masuk dalam perikop. Artinya murid-murid Tuhan Yesus sudah lengkap untuk menerima kedatangan Roh Kudus yang berada di lantai atas di rumah tersebut, ya. Mereka semua berkumpul dan berdoa setiap hari. Karena Yesus waktu sebelum terangkat ke surga, dia mengatakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Kalian tetap berkumpul di sana karena kedatangan Roh Kudus, kedatangan Roh Allah akan menemani Anda. Nah, kemudian kita masuk dalam firman hari ini. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Kedatangan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul satu tempat. Jadi mereka berkumpul dalam satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Jadi kalau tiupan angin yang keras, kita bisa bayangkan, ya, begitu kerasnya, ya, seperti apa, angin ribut lah itu, ya, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi di rumah tempat duduk mereka itu datanglah angin yang sangat kencang, ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada murid-murid itu. Jadi dalam bunyi angin yang kencang itu ada seperti lidah-lidah api, bunga api, ya, seperti lidah api keluar, bunga-bunga api, dan itu hinggap pada masing-masing murid tersebut. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk menyatakan. Nah, jadi setelah bunga api itu berada pada mereka, mereka kemasukan Roh Allah, Roh Kudus, maka keluarlah bahasa-bahasa lain, ya, bukan dengan bahasa seperti biasanya. Nah, itu namanya bahasa roh, ya. Nah, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi pada waktu itu disaksikan oleh orang-orang Yahudi yang saleh, ya, dari berbagai-bagai bangsa. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak karena mereka masing-masing, ya, menduga. Nah, rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, jadi mereka menduga bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa sendiri. Jadi tidak saling mengerti, lain bahasa, masing-masing punya bahasa sendiri. Itu kira-kira kesaksian daripada orang itu. Kemudian ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Loh, jadi bahasanya kok beda?
Kan mereka orang Galilea. Kenapa kok bahasanya berbeda dengan bahasa orang-orang Galilea? Padahal mereka bahasa Galilea mengerti. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa ya yang kita ya di negeri asal kita? Nah, bagaimana mungkin kita masing-masing tuh mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa yang kita di negeri asal kita? Nah, bagaimana mungkin? Mereka tidak mungkin katanya ya. Jadi mereka tidak percaya ya. Di negeri kita sendiri kok berbahasa lain gitu. Jadi mereka seolah tidak percaya itu. Nah, kemudian kita orang Partia, Media, Elam ya. Penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Nah, ini dikatakan ya. Kemudian Frigia dan Pampila, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene ya. Pendatang-pendatang dari Roma. Nah, jadi ini mereka jelaskan semua. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab ya, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang diadakan Allah. Nah, kemudian 12, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, dengan bahasa-bahasa roh yang dibuat oleh murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu, mereka tercengang dan termangu-mangu ya. Sulit dimengerti. Nah, kemudian ayat yang terakhir, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk anggur. Wah, inilah ya. Nah, jadi mereka bingung, orang Galilea kok berbahasa lain dan sendiri-sendiri bahasanya dan tidak dimengerti. Nah, kalau menurut orang lain tidak dimengerti bahasa, tapi mereka yang berbahasa Roh Kudus itu saling mengerti semua, tahu. Tapi kalau orang lain mendengarnya seolah mereka lain-lain bahasa, tidak mengerti karena bahasa orang Galilea. Nah, jadi disinilah memang bekerjanya Roh Kudus untuk membimbing rasul-rasul yang pernah bersama dengan Yesus. Inilah kedatangan Roh Kudus itu dengan angin yang kuat dan seperti lidah-lidah api, bunga-bunga api yang hinggap pada masing-masing, dan mereka masuk dalam diri rasul-rasul dan berbahasa roh ya. Lain bahasa, tapi mereka saling mengerti apa yang disampaikan. Walaupun kedengarannya beda, tapi mereka mengerti. Cuman orang luar mengatakan tidak mengerti. Bahkan dikatakan, oh itu mungkin mabuk anggur. Nah, itulah kira-kira datangnya Roh Kudus. Dan yang ditunggu-tunggu selama 40 hari setelah Yesus naik ke surga, turunlah Roh Kudus. Itulah yang membimbing mereka sampai bisa memberitakan firman Tuhan tadi dikatakan oleh Yesus ke Yerusalem, Judea, Samaria, dan bahkan ke ujung bumi ini dengan roh ya. Nah, maka dikatakan kalau Yohanes membaptis dengan air, maka sekarang dilengkapi dengan baptisan Roh Kudus. Dan setelah rasul-rasul yang 12 itu semua dibaptis dengan Roh Kudus ya, maka itulah ajaran untuk bagi kita semua dibaptis dengan air
dan dibaptis dengan Roh Kudus supaya kita bisa hidup atau dilahirkan kembali. Karena pada waktu kita lahir pertama, ya, belum dilahirkan secara rohani. Telah datangnya Roh Kudus, maka kita dilahirkan kedua kali secara rohani dan menjadi pewaris kerajaan sorga. Itulah enaknya dengan datangnya Roh Kudus, menjadi gambaran bagi kita semua, menyelamatkan semua umat manusia di dunia ini. Dilahirkan kembali dengan Roh Kudus, di samping air dan juga Roh Allah berada pada diri kita masing-masing. Kalau Roh Allah sudah berada pada diri kita, tugas kita adalah satu, menyenangkan hati Allah. Itu kuncinya. Bagaimana supaya Allah senang? Karena Roh Allah ada pada diri kita. Seperti waktu yang lalu saya katakan, Tuhan tidak pernah mengatakan kita salah apabila kita main judi dan menang. Tetapi Tuhan mengatakan, saya tidak senang karena saya berada dalam dirimu. Kalau kau bawa saya ke tempat yang saya tidak suka, Anda berpikir, ya, apakah masih bersama dengan Allah? Jadi diberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Nah, kemudian dalam prakhotbah ini yang diambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai dengan 42. Yusuf diangkat menjadi gubernur. Nah, apa dasarnya bisa diangkat Yusuf menjadi gubernur di Mesir? Pekerjaan siapa? Nah, jadi sebelum juga Roh Kudus datang, Roh Allah sudah bekerja. Ya. Kenapa? Ini kesaksian daripada Firaun sendiri. Apa dikatakan? Firaun, karena Allah telah memberitahukan semua kepadamu. Tuh. Karena Roh Allah sudah memberitahukan semua kepadamu. Kepada siapa? Kepada Yusuf. Pada waktu Firaun bermimpi, yaitu 7 sapi gemuk dan 7 kurus, ya, dia tidak mengerti. Datanglah Yusuf. Dia ditemani oleh Roh Tuhan. Sampaikan kepada Firaun bahwa 7 tahun mereka bersenang-senang dan banyak makanan. Tapi 7 tahun mereka kelaparan. Nah, begitu diberitahu oleh Yusuf, nah sehingga Firaun mempersiapkan 7 tahun, mempersiapkan untuk bekal 7 tahun. Sehingga mereka tidak kelaparan. Nah, itu bekerja Roh Allah, Roh Kudus kepada Yusuf. Nah, makanya tadi mengatakan, karena Allah telah memberitahukan kepadamu. Nah, tidaklah ada orang lain yang demikian berakal budi dan bijaksana. Itu. Jadi, Firaun sudah mengatakan, tidak ada orang lain selain daripada Yusuf berakal budi, ya, dan bijaksana, karena ditemani oleh Roh Allah. Jadi Roh Allah bekerja, yaitulah akibatnya. Dia diangkat menjadi pemimpin di Mesir. Nah, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Tuh. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Jadi semua sudah diserahkan kepada Yesus. Hanya satu, tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi hanya seorang raja saja, tahta aja, bedanya dengan Yusuf. Semua sudah dikendalikan oleh Yusuf. Ya. Nah, makanya saudara-saudaranya datang, ya, waktu kelaparan minta makanan, ya, yaitu Ruben, Simon, Benjamin datang, ya, mereka diberikan makanan, ya, oleh Yusuf, dibantu. Walaupun Yusuf itu tadinya dijual kepada Mesir, dibuang oleh Ruben, ya. Ya. Nah, makanya Ruben ini juga ada juga waktu Korah juga, dan Datam, Abira dan On itu kan keturunan Ruben, ya, yang memberontak kepada Musa. Ya memang
ada juga ciri-cirinya. Dan sehingga mereka ditelan bumi, mati semua ya. Nah, kemudian Firaun berkata, wah ini, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wah, bukan main ya. Dilantiklah dia menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kecuali tahta kerajaan itu tetap diberikan, tapi sudah diberikan kuasa atas seluruh Mesir. Kemudian jadi diwujudkan dengan nyata, bukan hanya kata-kata dari Firaun, ditanggalkan cincinnya yang sudah bermaterai ya, dari jarinya dibuka cincinnya dan dikenakan pada Yusuf. Nah, kemudian dipakaikanlah pakaian kepada Yusuf, pakaian daripada kain halus, dan digantungkan kalung emas ya pada lehernya. Inilah semua hasil kerja daripada Roh Allah ya, berawal dari mimpi Firaun yang diartikan oleh Yusuf sehingga mereka bisa tertolong dari kelaparan 7 tahun ya. Jadi kerja Roh Allah ini sebenarnya dia sudah bekerja sebelum Yesus lahir di dunia ini, tetapi diperkuat lagi pada kedatangan Roh Kudus supaya menjadi kenyataan. Karena banyak orang yang tidak percaya kalau Roh Allah itu bekerja pada Yusuf. Karena ya itu bisa saja karena kepandaian Yusuf ya, orang bilang begitu kan, dia bisa, bukan karena roh, bisa. Tapi hari ini yang dikatakan kedatangan Roh Kudus dinyatakan lagi kepada murid-murid Tuhan Yesus ya, dengan datangnya Roh Kudus di Yerusalem, di tempat mereka berada. Inilah hasil kerja Roh Kudus pada saat zaman Yusuf juga sudah ada Roh Kudus dan dikuatkan pada hari ini. Nah, jadi orang mengatakan yang paling sulit dalam hidup ini adalah mendengarkan relung-relung sunyi dalam hidup ini. Apa relung-relung sunyi? Kata hati. Kata hati itu Roh Kudus, God Spot. Kalau ASQ mengatakan itu ada yang namanya a spiritual question, yang God Spot ada dalam diri kita. Nah, itu bisa terganggu oleh emosional, ya, terganggu dengan intelektual, terganggu dengan sosial capital kita. Tapi yang namanya spiritual capital harus semakin besar, dan semakin besar pengaruhnya, maka kita terlepas dari gangguan-gangguan ada di dunia ini. Nah, maka dalam Roma 12 ayat 2, jangan engkau sama dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan budi pekertimu dan menjadi sempurna seperti Tuhan Allah, karena kita diciptakan sesuai dengan gambarnya. Maka kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan juga dari segenap kekuatanmu. Amin. Selamat Pentakosta. Tuhan memberkati.